Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Enji dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan bentuk eksponen, yakni bentuk akar. Kita akan membahas definisi dari bentuk akar dan sifat-sifat dari bentuk akar. Kita akan mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apakah bentuk akar itu? Bentuk akar dapat didefinisikan sebagai bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Bentuk akar dapat ditulis sebagai akar A, akar pangkat N dari A, dan akar pangkat N dari A pangkat M. Sebagai contoh, akar 5 sama dengan 2,236. 2,236 ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, sehingga akar A merupakan bentuk akar. Contoh kedua, akar 4 sama dengan 2 yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 2 per 1. Dengan kata lain, akar 4 bukan merupakan bentuk akar. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat dari bentuk akar. Sifat-sifat ini akan berlaku jika A dan B adalah suatu bilangan rasional bukan negatif. Sifat yang pertama adalah akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Sifat ini memiliki syarat yang pertama, akarnya harus didistribusikan secara merata menjadi akar A dan akar B. Serta operasi hitungnya adalah perkalian. Sifat ini tidak berlaku jika operasi hitungnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, akar 3 kali 5 sama dengan akar 3 dikali akar 5. Contoh yang kedua, akar 3 ditambah 5 sama dengan akar 3 ditambah akar 5. Ini merupakan contoh yang salah karena operasi hitungnya adalah penjumlahan. Contoh ketiga, akar 3 dikurang 5 menjadi akar 3 dikurang akar 5. Ini juga merupakan contoh yang salah karena operasi hitungnya bukanlah perkalian melainkan pengurangan. Sifat yang kedua serupa dengan sifat yang pertama, di mana akar A bagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Sifat ini memiliki syarat yang pertama, akarnya harus didistribusikan secara merata seperti sifat pertama, menjadi akar A dan akar B. Dan operasi hitungnya adalah pembagian. Sebagai contoh, akar 3 dibagi 5 sama dengan akar 3 dibagi akar 5. Sifat yang ketiga adalah P akar A ditambah Q akar A menjadi P ditambah Q akar A. Dengan catatan, P dan Q adalah bilangan real. Sifat ini mempunyai syarat. Yang pertama, bentuk akarnya atau akar A haruslah sama. Dan yang kedua adalah yang dijumlahkan adalah koefisiennya, yakni P dan Q. Sebagai contoh, 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 menjadi 3 ditambah 4 akar 5. Di mana bentuk akarnya adalah sama, yakni akar 5. Dan yang dijumlahkan adalah koefisiennya saja, yakni 3 dan 4 menjadi 7 akar 5. Untuk lebih mudah memahami konsep ini, akar 5 dapat diibaratkan sebagai apel. 3 apel ditambah 4 apel menjadi 7 apel, yakni 3 ditambah 4. Contoh kedua, 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 menjadi 3 ditambah 4 akar 5 tambah 5. Ini merupakan contoh yang salah karena yang dijumlahkan cukup koefisiennya saja. Angka di dalam akar tidak perlu dijumlahkan. Sifat keempat serupa dengan sifat ketiga. Perbedaannya adalah operasi hitungnya, di mana pada sifat ketiga operasi hitungnya adalah penjumlahan. Dan pada sifat keempat operasi hitungnya adalah pengurangan. Menjadi P akar 5 dikurang Q akar 5 atau A menjadi P dikurang Q akar A. Sebagai contoh, 3 akar 5 dikurang 4 akar 5. Di sini
bentuk akarnya adalah sama, yakni akar 5. Dan yang kita kurangkan adalah cukup koefisiennya saja, yakni 3 dikurang 4 menjadi negatif 1 atau cukup ditulis sebagai negatif akar 5. Contoh kedua, 3 akar 5 dikurang 4 akar 5 menjadi 3 dikurang 4 akar 5 kurang 5. Ini adalah contoh yang salah karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, yang dikurangkan cukup koefisiennya saja, yakni 3 dikurang 4, sedangkan angka dalam akar tidak perlu dikurangkan. Selanjutnya sifat kelima, P akar A dikali Q akar B sama dengan P kali Q akar A kali B. Sifat ini memiliki syarat yang pertama adalah mengumpulkan yang sejenis terlebih dahulu. Artinya, dua bilangan real yakni P dan Q dikalikan dengan dua bilangan akar yakni akar A dan akar B. Operasi hitungnya juga harus perkalian. Sehingga contohnya adalah 3 akar 2 dikali 4 akar 5. Kita kumpulkan dahulu bilangan realnya. 3 dikali 4 menjadi 12. Dan kita kumpulkan bilangan akarnya. Akar 2 dikali akar 5 menjadi akar 2 kali akar 5 sama dengan akar 10. Dan bilangan real dan bilangan akar tersebut dikalikan menjadi 12 akar 10. Contoh kedua, 3 akar 2 ditambah 4 akar 5 menjadi 3 ditambah 4 akar 2 tambah akar 5. Ini merupakan contoh yang salah karena operasi hitungnya bukan perkalian. Contoh ketiga, 3 akar 2 dikurang 4 akar 5 menjadi 3 dikurang 4 akar 2 dikurang 5. Ini juga merupakan contoh yang salah karena operasi hitungnya bukanlah perkalian, melainkan pengurangan. Sifat yang keenam adalah akar A dikali akar A menjadi A. Atau bila kita uraikan, akar A dikali akar A akan menjadi akar A dikali A. Atau menjadi akar dari A kuadrat. Sedangkan akar pangkat 2 yang bertemu dengan kuadrat akan hilang. Sehingga dapat disimpulkan, bila suatu bilangan akar yang sejenis atau yang sama dikalikan, maka akarnya akan hilang menjadi basisnya saja. Sebagai contoh, akar 2 dikali akar 2 menjadi akar 2 pangkat 2. Ketika akar pangkat 2 dan pangkat 2 bertemu menjadi hilang, maka sisanya adalah 2. Atau untuk cara cepatnya, akar 3 dikali akar 3 menjadi 3. Karena akar yang sejenis akan hilang akarnya. Sekian materi yang akan saya sampaikan mengenai bentuk akar. Sampai jumpa di lesson 4, di mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk akar lainnya. Jika Anda menyukai materi yang saya ajarkan atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari lebih jauh mengenai materi-materi SBMPTN, silakan follow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.